berlangsung di tengah masyarakat. Hendaknya kalian harus lebih mengerti, lebih memaknai secara lebih luas, biarpun kalian masih di kelas 5 SD. Setidak-tidaknya nanti akan masuk dalam pikiran kalian, dalam hati kalian, sehingga kalian sudah besar, sudah terjun ke tengah masyarakat, kalian akan merasa, oh saya laki-laki, oh saya perempuan, maka akan berguna bagi kehidupan di masyarakat kemudian hari. Dalam pelajaran ini kalian juga harus mengetahui bagaimana bersikap jujur sebagai laki-laki, sebagai perempuan, bagaimana bersikap bertanggung jawab sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Ini sangatlah perlu, karena kita belajar bukan hanya saat di sekolah saja, juga di tengah masyarakat kita pun belajar, sehingga kita bisa bersama-sama masyarakat, bisa memahami keadaan masyarakat, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masyarakat. Ini yang perlu kalian ingat-ingat. Untuk rasa bersyukur, kalian sudah tahu. Bersyukurlah kalian sebagai anak laki-laki atau sebagai anak perempuan, bersyukur tak? Kalau sebagai laki-laki tidak bersyukur, ubah saja kalian pakai segala rok. Mau nggak diubah pakaian sebagai rok? Pakai rok? Tidak mau kan? Diubah jenis, praktis diubah jenis kelamin, nggak mau kan? Ya, karena memang kita sudah kodratnya sebagai laki-laki, juga yang perempuan demikian halnya, tidak bisa diubah sebagai laki-laki. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan berkawan, berteman sebagai partner. Dia nggak bisa ini, kok yang satunya bisa. Oh, yang perempuan nggak bisa begini, lelaki bisa. Lelaki nggak bisa begini, perempuan bisa. Itu yang namanya pekerjaan yang saling melengkapi. Dalam hal kesederajatan, jangan menganggap kalian laki-laki, oh nggak bisa, kalian perempuan nggak bisa, kami yang laki-laki ya. Contohnya dalam sejarah negara kita tuh, kaum perempuan diperjuangkan oleh siapa? Kaum yang memperjuangkan hak kaum perempuan di negara kita. Siapa pejuang? Ibu Kartini untuk pejuang emansipasi kaum wanita. Nah, kalau kalian
rajin membaca di perpustakaan. Di perpustakaan ada tentang kisah Raden Ajeng Kartini. Nah, untuk lebih ini kalian bisa menjawab apa itu tugas laki-laki dan apa tugas perempuan. Ya. Ini yang tentang pertanyaannya. Apa tugas laki-laki? Apa tugas laki-laki? Nomor 2, apa tugas perempuan? Perempuan. Nanti setelah kalian menjawab ini boleh dikumpulkan ke ketua kelasnya, diteruskan dengan pembelajaran laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Lalu saling melengkapi, siapapun dia, laki-laki dan perempuan harus masing-masing menyadari, menerima keadaan dirinya, yaitu laki-laki dan yaitu perempuan, menjalankan dan menghargai apa yang telah diimani, agama yang dianutnya itu agama apa. Jadi yang pastinya agama Katolik tidak sama dengan agama Protestan. Di lingkungan kita dalam masyarakat itu sering mengatakan agama Kristen itu sama saja. Tidak, bukan sama, tetap ada perbedaan. Yang jelas kalau agama Katolik mengakui kaum wanita, dalam hal ini Bunda Maria sebagai Bunda Yesus Kristus. Kalau agama Protestan tidak sama sekali, mereka hanya mengakui Yesus, diketahui Yesus hanya putra Allah. Padahal Bunda Maria adalah juga perempuan, melahirkan Yesus Kristus. Maka dalam hal ini, karena sebagai laki-laki dan juga sebagai perempuan belajar bersikap jujur, disiplin, apalagi jujur, disiplin, apalagi coba. Tanggung jawab, apalagi sopan santun. Nah, hal ini yang masih banyak yang berkaitan dengan
pribadi kita sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Ini semua harus kita ingat dan tanamkan di dalam hati kita. Bertemu kembali di pembelajaran dengan tema judul Daud, anak gembala jadi raja besar pemersatu bangsa. Nah, perlu kalian ketahui, Daud itu adalah tokoh dalam Perjanjian Lama. Salah satu tokoh Perjanjian Lama. Nah, Daud ini mengapa terpilih menjadi seorang raja? Banyak cerita tentang Daud. Yang pertama, dia mengapa dipilih oleh Allah menjadi raja? Dia adalah orang yang sangat rendah hati. Karena kerendahan hati Daud, maka Allah memilihnya sebagai raja. Namun tidak spontanitas dia langsung menjadi raja yang jaya. Banyak segala hambatan, tantangan yang harus Daud lewati. Sama dengan kita seorang laki-laki kalau menjadi seorang pimpinan dalam keluarga, kepala rumah tangga, juga banyak tantangan. Nah, oleh sebab itu Daud terus mendekatkan diri kepada Allah.